Shalom Alaikum, salam damai buat setiap pendengar, setiap pengikut Kristus, murid-murid Tuhan dan jemaat eksklesia yang setia melayani Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan sekalian. Pagi ini Bishop sekali lagi mau membuat kupasan akan pengajaran Alkitab tentang Tuhan Yesus, kesaksian pekerjaan Kristus yang telah dicatat di dalam buku kitab Yohanes. Jadi hari ini Bishop berkesempatan untuk membaca bab yang keempat atau pasal 4 dari kitab Injil Yohanes sebagaimana yang telah disaksikan oleh Yohanes, salah satu daripada rasul dan murid Kristus dari 12 kesemuanya telah menulis buku ini selang sebelum dia meninggal pada usia hampir 100 tahun. So, anggaran saya buku ini ditulis lebih kurang antara hampir 50 tahun setelah Yesus kembali ke surga. Tetapi dia diinspirasi oleh Roh Kudus untuk menulis. So, mari kita teruskan kitab Yohanes bab yang keempat, yaitu topik besar di sini percakapan dengan perempuan Samaria. Ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, ayat 2, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Nah, sebagaimana yang saya katakan dalam bab 3, yang membaptis sebenarnya itu bukanlah Yesus, tetapi murid-muridnya. Karena murid-muridnya mewarisi tanggung jawab membaptis orang dengan air. Karena murid-murid Yesus seperti Yohanes dan Andreas merupakan murid-murid Yohanes membaptis sebelum itu. Sebelumnya. Dan mereka tinggalkan Yohanes membaptis itu menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi amanat membaptis orang dengan air sebagai tanda pertobatan itu masih mereka lakukan. Sebab itulah mandat ketika itu. Dan itu telah dimasukkan sebagai satu daripada ministry addendum, tambahan dalam amanat agung Yesus yang berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk, barang siapa percaya tidak binasa, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. So,
pelayanan Yohanes Pembaptis itu, adendumnya untuk membaptis itu dimasukkan di dalam amanat agung Tuhan Yesus kepada semua kita. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Bulan lalu Desember, Bishop di Thailand bersama-sama dengan delegasi dari Malaysia telah melakukan pembaptisan air kepada pengikut baru yang lebih kurang 9 orang di salah satu air terjun di Mysore. Karena kami tahu itu satu tanggung jawab kami untuk mentaati perintah Tuhan Yesus, untuk membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Kadang-kadang kita katakan, kami mau membaptis kamu dalam nama Yesus. Jadi bila kita membaptis, kita katakan, saya membaptis kamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Begitu. Jadi itu membaptis di dalam nama Allah ilahi, dalam nama Tuhan Yesus. Jadi ada Alkitab juga mengajarkan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Benar. Tapi cara menyebutkan itu adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya membaptis kamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baru kamu baptis dia. Itu caranya. Ada orang yang argumentasi tentang baptisan yang kita harus membaptis mereka dalam nama Yesus saja. Tidak. Itu jelas dinyatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena ketiga-tiga pribadi Allah itu yang akan bekerja dalam hidup orang itu setelah dibaptis dengan air, apatah lagi dibaptis dengan Roh Kudus oleh Kristus. Dan amanat itu diteruskan melalui murid-murid Yesus di dalam ayat 2. Meskipun Yesus tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ya. Sebab Yesus bukan dipanggil untuk membaptis dengan air. Ya, itu mesianik tugasnya adalah membaptis dengan Roh Kudus. Harus kamu paham. Dalam ayat 2, dia tidak membaptis orang dengan air. Tidak. Murid-muridnya yang membaptis dengan air. Karena Yesus diberi mandat oleh Roh Kudus untuk membaptis dengan Roh Kudus, bukan air. Ayat 2 menjelaskan. Ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dia mulai berjalan. Untuk kembali ke Galilea di sebelah utara mengambil masa berhari-hari. Dan untuk dari Yerusalem atau dari Yordan pergi ke Galilea harus melewati satu negara, daerah, jajahan. Nama daerah itu adalah Samaria. Samaria. Jadi, kawasan Yahudi di sebelah selatan dan kawasan Yahudi di sebelah Galilea, Caesarea itu kan, pentadbiran Rom lah begitu kan. Ada dia punya wilayah. Di antaranya itu Samaria. Dan inilah dia dikatakan di ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Dia harus, tidak ada jalan lain untuk dia pergi ke utara ini, ke Galilea, dia harus melalui ini. Tetapi mari saya beritahu, orang-orang Samaria dan orang Yahudi dalam sejarah ini, orang Samaria adalah orang Samaria, mereka bukan orang Yahudi. Mereka adalah memang keturunan dari Yakub, ya, tetapi tidak tergolong sebagai bangsa Israel. Mereka gelar diri mereka bangsa Samaria. Dan memang bangsa Samaria ini karena ada masalah leluhur, walaupun ada di antara mereka ini berketurunan Yakub, ya, tetapi ada masalah di antara nenek mereka dululah. Ada 12 anak Yakub kan. Jadi Samaria tidak menerima, tidak mau bergaul dengan orang Yahudi. Mereka tidak mau bergaul. Minum semeja pun tidak boleh. Adalah masalah kan.
Masalah politik kah? Perbedaan pendapat kah? Dan kalau mereka masih menyembah Allah, tapi mereka tidak akan datang ke Yerusalem. Orang Samaria tidak akan turun ke Yerusalem merayakan hari Pentakosta bersama bergaul. Tidak, mereka berdoa kepada Allah Yakub, ya. Padahal Yakub itu sendiri adalah Israel di sebuah gunung. So kita akan lihat. Jadi begitu juga dengan orang Yahudi. Seboleh-bolehnya orang Yahudi adalah orang Israel waktu itu tidak mau bertegur sapa, tidak mau singgah di kota, tidak mau berbicara. Kalau dia melalui Samaria itu dia diam-diam saja. Dia tidak akan singgah di kampung Samaria, mustahil. Kalau dia melalui itu dia jalan saja, jalan besar yang disediakan oleh tentara Roma untuk menuju ke Caesarea, pentabiran mereka di sebelah Caesarea. Dari Yerusalem, mereka harus jalan raya itu kan. Dia tidak mau tegur orang Samaria, tidak mau singgah di kota Samaria atau di pekan. Tidak, dia akan lalui Samaria itu melalui jalan besar, tidak mau bertemu, tidak mau berbincang. Memang mereka tidak sehaluan lah. Karena itulah saya katakan, karena masalah politik kah, masalah tidak harmoni dengan nenek moyang mereka lah. Jadi bila ada orang dari Yerusalem pergi ke Galili, dia lalu di jalan besar saja begitu. Dia tidak singgah-singgah, dia diam. Tidak mau bertegur sapa dengan orang Samaria, lalu di situ saja. Begitu juga orang Samaria. So kita lihat situasi ini. Bagaimana Yesus harus melalui Samaria. Ayat 5. Ayat 4. Ia harus melintasi daerah Samaria bersama murid-muridnya. Ayat 5. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar. Ada satu kota di Samaria itu bernama Sikhar. Dan yang anehnya Roh Kudus memimpin Yesus singgah di kota itu. Dengan kata lain, mungkinlah dia orang Yahudi yang pertama singgah di kota. Karena kebiasaannya kalau orang Yahudi ini melalui Samaria, mereka akan tidak singgah-singgah. Karena memang tidak bengam lah. Tidak harmoni. Mereka tidak bertegur sapa. Mereka tidak duduk sama-sama minum air, makan. Tidak, diam begitu. Cold reception dalam bahasa Inggris. Jadi orang Samaria lalui begitu saja. Kalau melihat orang Israel lalu di jalan raya kan, mereka melalui saja. Tidak bertegur sapa, shalom, halo, apa kabar? Tidak, jalan begitu saja. Tidak bertegur, tidak bercakap. Tetapi yang anehnya Roh Kudus memimpin Yesus singgah di satu kota lagi. Dia tidak terus jalan ke Galilea. Tidak, dia masuk kawasan Samaria kan, di jalan raya besar. Lepas itu dia singgah di kota. Aneh kan? Yang bernama Sikhar, berdekatan dengan tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Jadi Yakub atau nama barunya Israel, bapak leluhur Kristus, ya, pernah singgah di tanah ini di zamannya. Dan di kawasan Sikhar inilah Yakub juga pernah rehat sebelum dia menuju ke tanah perjanjian. Dan tanah itu pernah diberikan oleh Yakub kepada satu daripada anaknya, namanya Yusuf atau Joseph, yang tukang mimpi itu. Tanah itu telah diberikan dengan iman sebagai tanah warisan di Samaria. Hari ini saya rasa Samaria, mungkin negara apa ya Samaria sekarang? Mungkin masuk kawasan negara Jordan barangkali. Yordan atau Syria. Sekarang lah 2025. Tapi di waktu itu seperti semenanjung Gaza ya, yang sekarang
itu saya rasa tanah Samaria. Dululah dihuni oleh orang-orang Samaria. Dan Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, bayangkan. Singgah di kota ini. Ada sebab, ayat seterusnya dikatakan, di situ, di Sikar, ya, terdapat sumur Yakub. Yesus tahu bapak leluhurnya, neneknya, ya, Yakub pernah singgah di tanah ini, bahkan menggali perigi dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia adalah sumur. Perigi untuk ada air, supaya ada air. Jadi ribuan tahun sebelum Yesus datang ke Sikar, Yakub yang juga dipanggil Israel, diubah namanya oleh malaikat, masih ingatnya? Jacob yang memiliki 12 anak yang menjadi 12 suku Israel kan. Yakub telah diberi nama baru oleh malaikat Tuhan dan dinamakan sebagai Israel. Itu nama dulu, sekarang negara ya. Nama dia adalah Israel. Malaikat Tuhan memberikan dia nama baru kepada Yakub. Namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, dengan arti karena kamu telah terbukti bergumul dengan Tuhan. Dia melawan malaikat itu dalam wrestling. Dan dia menang. Tetapi paha sebelah kanan atau kiri Yakub itu tempang. Karena bergelut dengan malaikat Tuhan. Dan akhirnya malaikat Tuhan itu berkata, namamu adalah Israel. Sampai hari ini dijadikan negara nama Israel itu. So, Yakub pernah memasuki Samaria dan menggali perigi sumur untuk mendapatkan air. Jadi ayat 6, di situ terdapat masih ada sumur Yakub itu, perigi. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur Yakub, yang sekarang digunakan oleh orang-orang Samaria, bukan Yakub. Nah, hari kira-kira pukul 12. Jadi dia capek, dia penat, dia haus. Seharusnya kalau mengikut logik, Yesus dan murid-muridnya tidak seharusnya singgah di kota Sikar. Mereka harus terus melewati Samaria. Tapi entah, spesial sekali waktu itu. Sudah tiba masanya. Ya, Yesus secara agresif mengetahui dia harus singgah di Samaria untuk memberitakan Injil, menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada bangsa Samaria. Dia telah datang mengulangi kunjungan Yakub. Dan Yakub telah meninggalkan impak legasi, yaitu sumur atau perigi, yang sampai hari itu digunakan oleh orang-orang Samaria untuk mengambil air. Dan Yesus sedang duduk di perigi itu. Dia tahu itu adalah perigi milik Yakub, milik Israel. Di tengah bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa Samaria. Nah, hari pukul 12, ayat 7, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Menimba air dari perigi sumur Yakub, bapak leluhur Yahudi, yaitu Yesus, adalah keturunan Yakub. Dan dari suku Yusuf. Ya. Jadi bapak leluhur Yusuf pernah menggali perigi di situ. Dan tanah itu telah diberikan kepada Yusuf, kepada Joseph, satu dari 12 anak Yakub. Ayat 8. Ayat 7 tadi. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepada perempuan ini, berilah aku minum. Kamu lihat pendahuluan dialog Yesus, dia tidak bercakap banyak. 3 patah perkataan. Berilah
aku minum. Itu satu karakter Yesus. Dia tidak berbicara banyak. Dia berhati-hati, berhikmah bila bercakap. Dia tidak bercakap panjang. Itu permulaan introduksi Yesus. Dia hanya berkata 3, berilah aku minum. Dalam bahasa Inggris, there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. Or give me a drink. 3 atau 4 ayat saja. Langsung direct to the point. Itu maksud dia. Dia langsung. Dia tidak bilang shalom. Bolehkah saya minta bantu puan? Saya haus, beri minum. Tidak. Dia terus langsung berkata, give me a drink. Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Murid-murid Yesus, ke-12 rasul itu, sebenarnya telah meninggalkan Yesus sendirian di perigi. Murid-muridnya kena lapar, mereka pergi ke kota Sikar, tidak tahu berapa jauh dari perigi ini, dan Yesus sendiri duduk di perigi ini. Dan perempuan Samaria ini datang, dan Yesus berkata, berilah saya minum. Ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Nah, tengok. Betul kan cakap Bishop? Mereka tidak bergaul. Mereka memiliki pahaman politik yang tidak sama. Dan orang-orang Samaria tidak datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah di bait sinagog, bait suci. Tidak. Mereka sendiri-sendiri, macam ada agama mereka sendiri. Tapi ada yang mereka mengikuti menyembah Allah Israel, Allah Yakub. Tapi bukan di Yerusalem. Mereka adalah golongan yang ortodoks. Mereka tidak mau bergaul dengan orang Yahudi. Jadi di sini argumen perempuan ini, masakan engkau seorang Yahudi mau minta minum, tidak boleh beri minum pun. Orang Samaria tidak akan memberi minuman. Begitu orang Yahudi juga tidak akan memberi minuman dan makanan. Mereka tidak bergaul. Dia bilang, kau minta minum dari saya, orang Samaria. Sebab orang Yahudi, terutamanya Farisi, Saduki, ada egonya. Mereka anggap mereka golongan elit. Orang Samaria adalah orang buangan. Ya, tidak layak memberi minuman kepada mereka. Tidak bergaul begitu. Nah. Tapi Yesus datang. Walaupun dia lahirnya Yahudi, tapi sifat yang lain. Dia datang dengan kepribadian karakter yang mana dia terbuka kepada semua orang. Apakah golongan rendah dan tinggi, orang miskin dan kaya. Yesus bergaul dengan semua orang. Orang kafir kah? Atau bangsa pilihan kah? Golongan elit kah? Yesus bergaul dengan semua. Itulah Yesus membuka pembicaraan. Berilah aku minum. Itu adalah pembuka kata untuk membangun hubungan PR lah, public relation dengan orang. So, sebagai hamba Tuhan, saya menyadari hal ini. Saya tidak diskriminasi atau membeda-bedakan darjat. Ya, kita harus melayani orang miskin, orang kaya, orang sakit, orang tidak. Kita usah bergaul dengan mereka semua. Macam kami di pelayanan di Mesa Thailand, orang-orang refugee dari Myanmar, kami layani. Dan waktu muda Bishop melayani sebagai evangelis, saya memberitakan Injil di kampung-kampung, orang miskin, orang kaya. Ada kesempatan penjual, driver Grab kah hari ini kan? Penjual pisang di pasar, penjual ikan, maupun manajer di bank. Saya tidak mau melihat status mereka.
Karena tugas kita sebagai hamba Tuhan itu adalah menjadi saksi Kristus kepada semua bangsa. Pergilah ke seluruh dunia, maksud dia dunia dalam bahasa Greek adalah kosmos. Dalam bahasa Greek dunia atau world adalah kosmos. Maksud kosmos ini adalah sistem yang ada di dalam kehidupan manusia. Maksud dia sistem ataupun kebudayaan, dunia sukan, dunia entertainment, dunia bisnis, dunia perniagaan, dunia politik, ya, dunia kesatuan. Ada sistem-sistem yang telah dicipta oleh manusia. Suku-suku di dalam dunia perniagaan ada sistem yang sudah teratur. Di dalam dunia sukan ada pakaian, ada sistem, ada cara. Dunia politik pun demikian. So ini dipanggil dunia ataupun kosmos ataupun sistem. Yesus mau kita pergi ke semua sistem itu. Menjadi saksi. Memberitakan Injil kepada peniaga-peniaga. Kepada ahli-ahli politik. Kepada dunia agama. Kepada para orang agama. Dunia filsafat. Dunia education. Dunia pendidikan. Memberitakan Injil kepada mereka yang terpelajar di university. Dunia entertainment, dunia penghiburan kepada para penyanyi, superstar, ya, superstar. Kalau zaman ini video konten, ya, YouTuber, Instagram, Facebook, TikTok. Kita harus memasuki sistem-sistem ini. Sebab Yesus katakan pergilah ke seluruh dunia. Apa maksudnya? Bukan hanya geografi, bukan hanya negara, bukan hanya bangsa-bangsa, tetapi sistem ini. Setiap orang harus mendengar Injil Kristus. Apakah dia bisnis, politician, ahli politik, seorang atlet, seorang yang IT, seorang peniaga, orang miskin, orang kaya, semua sistem, semua kosmos ini harus kita pergi. Sebab mereka perlu mendengar Injil dan bertobat. Ahli politik harus bertobat. Memimpin negara, raja, ahli politik, orang yang beragama, ketua-ketua agama harus mendengar kesaksian kita secara harmonis. Supaya itu tugas kita menjadi saksi. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan di sini Yesus sudah bergerak dari Yerusalem, dari Yudea, sekarang dia pergi ke Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di Samaria inilah Yesus sudah pernah ke negara Mesir waktu dia kecil. Tahukah Anda? Sewaktu dia dibawa lari ke Mesir, dia sudah tinggal di negara Mesir. Dibawa oleh keluarganya ketika Raja Herod mau membunuh bayi Yesus. Dia tinggal di Mesir, tidak tahu berapa lama. Lepas itu dia kembali lagi ke tanah Israel. Masakan engkau, ayat 9, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Jawab Yesus, ayat 10, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus membuka kata dengan berkata, give me a drink. Berilah aku minum. Itu pembuka. Perempuan Samaria respon. Masakan kamu orang Yahudi tidak tahu? Kami orang Samaria tidak bergaul dengan kamu. Bahkan beri minuman tidak boleh. Nah, respon dialog ini, Yesus mulai membuka. Buka dia punya pintu pembicaraan atau public relation ini. Dengan berkata, ayat 10, if only you know the gift of God
And if only you know who is it that said to you, give me a drink, thou would have asked of him, and he would have given thee the living water. Melalui sampel. Dia tahu perempuan itu mau ambil air. Dia katakan, kalaulah engkau tahu. Ya, tapi dia tidak kenal. Kalau engkau kenallah, saya, Mesias itu maksudnya. Dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya kamu yang lebih sendiri, ya, minta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus mengubah situasi air literal itu menjadi air yang sebenar-benar, air yang hidup, a living water. Yesus ingin memberi message kepada perempuan Samaria bahwa dialah air yang hidup. Maksud dia yang memuaskan dahaga hidup kita selama-lamanya. Bukan sementara seperti air Yakub yang hanya sementara dan esoknya lagi kamu akan kembali lagi menyodok air. Lusa kamu akan datang ke perigi ini lagi. Tidak puas-puas. Perlu air ini. Tapi kalau Yesus, dia hanya akan berikan satu kali air yang hidup. Dan itu akan memuaskan kamu selama-lamanya. Itu message Yesus di dalam ayat 10. Kalau engkau kenal siapa ini, kalau engkau kenal Mesias ini, Tuhan ini, bahwa dialah yang telah dinubuatkan oleh kitab Musa dan para nabi, bahwa satu hari nanti dia akan mengunjungi daerah-daerah ini, termasuk Samaria. Karena dia tahu Yusuf dan Yakub pernah datang di situ. Ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, ya, atau Sir dalam bahasa Inggris. Sir, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Perempuan itu masih merujuk kepada air di dalam sumur. Dan Yesus dikenal, perempuan itu mengenal Yesus, walaupun Yesus tidak berkata saya orang Yahudi. Tahu enggak kenapa perempuan itu mengenal dia? Dari cara pakaian. Cara berpakaian orang Yahudi itu dia pakai jubah. Ya. Dan mungkin dari bentuk rupa dia. Ya. Dia mengenal orang ini bukan orang Israel. Maksudnya bukan orang Samaria, maaf. Dia kenal, dia lihat Yesus ini memang orang Yahudi. Dan saya percaya dia mengenal kota Sekar. Perempuan ini tahu siapa jiran-jiran, siapa orang yang berada di Sikar. Dan nanti saya beritahu kenapa dia mengenal hampir semua keluarga di kota Sikar itu. Jadi dia tahu Yesus bukanlah keturunan Samaria dan bukan berasal dari kota Sikar. Percayalah saudara. Kita akan baca. Dan dia berpikir tentang air. Yesus berkata air hidup. Perempuan itu masih menyangka itu air biasa. Dia katakan kamu tidak punya timba. Macam mana kamu dapat menyedok air? Untuk mendapatkan air yang hidup ini. Ayat 12. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub? Nah, dia mulai mengaku bapak kami ialah Yakub. Padahal Yakub juga adalah bapak leluhur Yesus. Haleluya. Dia mengaku bahwa mereka walaupun orang Samaria, mereka ada iman kepada Allah Yakub. Mereka percaya Yakub itu macam nabi yang melahirkan 12 suku Israel. Yakub itu adalah Israel juga yang memperanakan Yusuf, Benjamin, Yahuda. Ya. Dan menurut urutan silsilah, Tuhan Yesus melalui Yusuf, Yesus adalah keturunan Yahuda, anak tua. Keturunan bangsawan, keturunan diraja. Sebab anak pertama Yakub yaitu Yahuda itulah
melahirkan raja-raja seperti Raja David, Raja Daud, Raja Solomon. Itulah keturunan kaum Yahuda, anak pertama Yakub dari 12 anak yang melahirkan raja-raja. Berarti Yesus keturunan Yahuda juga berasal memiliki darah bangsawan, royalty blood. Yesus itu bapak leluhurnya, neneknya adalah Raja David, Raja Solomon. Itulah keturunan Yesus. Berarti kalau dilihat dari segi sejarah, Tuhan Yesus ini adalah seorang anak raja, keturunan raja. Sebab bapak nenek dia adalah Raja David. King David is his great-great-great-grandfather. King Solomon is Jesus Christ's great-great-great-great-grandfather. Jesus Christ is like a prince. He is from the tribe of Judah. A kingship. Berketurunan royalty, bangsawan. Itulah sebabnya Yesus juga digelar raja segala raja dan anak raja. So, masih ingat nggak 3 orang Majus yang mencari bayi Yesus di Nazaret? Mereka berkata, anak raja lahir yang memerintah dunia, sehingga Raja Herod tidak dapat tidur. Sebab kesaksiannya adalah seorang anak raja telah lahir, yaitu Yesus. Dan benar kalau ikut silsilah bapak sebelah bapak Yesus, bapak biologi lah ya. Bapak maksudnya suami Maria yaitu Yusuf atau Joseph. Yusuf ini berketurunan Yahuda, suku bangsawan. Jadi anak itu yaitu Yesus itu adalah anak raja. Kalau ikut urutan lah, dia adalah anak Yahuda, keturunan bangsawan ini. Jadi kalau kau kenal siapa yang berbicara, tapi ayat 12, kamu lebih besar nak dari Yakub. Padahal perempuan ini tidak tahu bahwa Yakub itu adalah neneknya Yesus. Yang memberikan sumur ini kepada kami. Dan yang telah minum sendiri dari dalamnya. Ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Anak-anaknya siapa? Saya rasa mungkin termasuk Yusuf, Yahuda, Benjamin, ya, Isakar, 12 anaknya itu telah minum dari sumur ini ketika mereka tiba di daerah itu. Sebab waktu itu Samaria itu berada di dalam kawasan tanah yang pernah dijajah oleh Abraham dan keturunannya. Yang pernah Ishak tinggal. Abraham pernah tinggal di kawasan itulah. Yesus menjawab ayat 13. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Sebab ini air untuk memuaskan dahaga. Cukup. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Ya. Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar, mengeluarkan air sampai kepada hidup yang kekal. Dalam kan? Yesus merujuk kepada air hidup yang akan tinggal diam di dalam diri kita dan menjadi mata air yang mengeluarkan air seumur hidup. Selama-lamanya mata air menjadi memenuhi kehidupan hidup orang itu dan dia akan puas selama-lamanya, tidak payah haus. Bila haus, mata air itu mulai keluarkan air. Bila dia lapar, haus, mata air itu mulai mengeluarkan secara semula jadi. Tidak payah pergi setiap hari ke sumur.
Mari kita lihat apa yang Yesus maksudkan. Dia bukan maksudkan air literal ini, tapi lebih dari dalam. Dan mata air ini setelah diberikan air hidup ini oleh Yesus, Yesus berkata ia akan menjadi mata air. Generating their own water, self-generating. Ya. Dari dalam diri dia bilang. Jadi ini bukan setakat air di luar. Ayat 15. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, Sir, give me this water. Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba atau mengambil air. Sir, give me this water, that I will not thirst not, neither come hither to draw water. Kata Yesus dalam ayat 16. Pergilah dan panggil suamimu dan datang ke sini. You see, Yesus sudah melihat kedalaman hati perempuan. Yesus sudah mengetahui apa di dalam kehidupan perempuan ini. Roh Kudus sudah perlihatkan dia tentang masa lampau. Siapa perempuan ini? Dia tahu, dia mengetahui. Tapi dia bijak, dia berkata, baik. Yang kata lain, kalau kamu mau air hidup ini, pergi dulu panggil suamimu. Pergi panggil suamimu dulu. Go and call your husband. Ya. Ayat 17. Ya. Call thy husband and come hither. Ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Maksudnya aku tidak mempunyai laki-laki. Secara sah, aku tidak mempunyai suami. Dia menyangkal. Ya. Kata Yesus kepadanya, Yesus bilang, itulah suamimu. Pergi panggil suamimu. Kalau kamu mau air hidup ini, panggil suamimu dulu dan datang kepada saya. Ya, begitu nah. Kata perempuan, aku tidak mempunyai suami. Ayat 17 ya. Aku tidak punya suami, kata Yesus kepadanya. Kata Yesus menjawab, tepat katamu, bahwa engkau sebenarnya tidak mempunyai suami. Ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Ya. Dan yang ada sekarang, yaitu laki-laki ke-6, suami yang ke-6, yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Rupanya perempuan ini memiliki 6 suami atau 6 laki-laki dalam hidupnya. Kita tidak tahu kenapa. Apakah mungkin dia ini hidupnya karena dosa, ya, moralnya, sehingga dia seperti pelacur? Maybe. Karena 6 laki-laki, 6 suami. Orang berdosa. Perempuan yang tidak ada moral kalau di pandangan masyarakat. Sudah bersuami 6. Ya. Atau apakah itu culture mereka? Apakah itu budaya? Tetapi biasanya culture mereka itu adalah laki-laki yang memiliki banyak istri. Seperti Raja Solomon. Ya. 300 istri, 700 mistress, gundik. 1.000 perempuan. 300 istri. Culture macam tu. Bahkan Yakub yang disebut di sini ada 2 istri dan 2 gundik atau mistress. Ya, Rachel dan Leah. Dan dia ada lagi mistress, yaitu pembantu kepada Rachel dan pembantu kepada Leah, perempuan. Ada 4 perempuan dalam hidup Yakub. Apakah itu culture, budaya zamannya? Ya mungkin. Sekarang masih ada enggak budaya macam ni? I don't know. Tapi setahu saya, kita sudah diajar bahwa di budaya timur, di budaya kita di sini, sekurang-kurangnya hanya ada 1 istri. Kalau lebih,
Dalam zaman sekarang memang budaya undang-undang memang susah begitu. Ya. Tapi masih ada culture, budaya di sebelah negara Arab yang ada 2 istri, 3 istri. Apakah Alkitab menceritakan tentang hal ini? Tidak begitu jelas. Apakah diperbolehkan beristri 2, 3, 4? Alkitab dalam Perjanjian Baru tidak menjelaskan. Cuma 1 istri. Itu culture kita di sebelah kita, di Asia. Kecuali mereka di dalam agama Kristen 1 istri. Ya. Tidak juga disebut 2 ke 3. Itu I leave it to those who want to debate about hal ini, memiliki istri di dalam agama Kristen dan bukan agama Kristen. Ada agama lain yang bukan Kristen, mereka berkawin lebih dari 1. Tapi di dalam Kristen ini kita lebih kepada pengajaran 1 istri. 1 istri. Dan kalau istri meninggal, barulah boleh kawin. Itu culture. Di dalam agama Kristen yang dipraktikkan di sebelah kami. Ya. So, I leave it to you to debate. Bolehkah kita memiliki perempuan lebih? I leave it to you. Saya tidak akan masuk ke arah itu. Saya hanya akan masuk ke arah di mana dan saya percaya yang saya ikut sekarang 1 istri. Kalau ada kalau istri itu tidak bertobat dan dia mau cerai, silakan. Walaupun kita berusaha, tapi dia mau ikut Allah lain, dia tidak mau jadi orang Kristen, dia harus meninggalkan ya. Karena itu terpaksa berpisah, bercerai. Karena iman istri itu mungkin bukan Kristen dan tidak mau ikut kita. Terpaksa terjadi pemisahan. Bukan kita mau, keluarga itu harus bersatu. Tapi itulah yang saya lihat di dalam 40 tahun saya berjalan di dunia ini. Saya melihat orang kawin dan perceraian. Jadi kita harus melihat ke arah situ bahwa itulah culture dan itulah yang sedang terjadi. Kita tidak boleh menghalang itu. Ya, walaupun kita tidak mau ada perceraian. Ya. Amin. Setelah Yesus berkata, memberitahu tentang kehidupan perempuan yang punya 6 suami ini, yang Yesus katakan betul, bukan suamimu, tapi hanya untuk menjadi pendamping, untuk memuaskan dahaganya, nafsunya, ya. Dia tidak puas dengan 1 laki-laki. Itu termasuk interpretasi masing-masing ya. Tetapi di sini Yesus berhadapan dengan seorang yang durjana begitunya. Orang yang tidak sempurna. Perempuan yang iman dan moralnya itu tidak bagus lah begitu. Ya. Biasanya lelaki yang memiliki banyak istri. Tapi ini perempuan yang memiliki banyak suami. Memang tidak masuk akal. Itu maksud bishop di sini. Saya hanya menceritakan sebagaimana yang dinyatakan di sini. Dan engkau mempunyai 5 suami, yang ada sekarang padamu bukanlah suami, dalam hal itu engkau berkata benar. Ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau nabi. Sebab tidak ada orang yang mengetahui apa hidup perempuan ini. Tapi Yesus mengetahui. Jadi dia adalah nabi. Perempuan ini mengakui Kristus itu sebagai nabi. Sebab bagi dia sesuatu yang menakjubkan terjadi di sini. Bagaimana Yesus ini mengetahui kisah hidup perempuan ini. Dia cerita ada 5 suami. Yang sekarang ini pun, ke-6 ini pun bukan suamimu. Dia tahu perempuan ini sedang mencari-cari kepuasan di dalam kehidupannya. Termasuk lelaki tapi tidak puas. Dan nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan, orang Israel, orang Yahudi katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah.
Nah, di situ argumentasi tentang di mana kita mau pergi. Gereja mana kita mau pergi? Di Yerusalem kah atau di Samaria? Gereja Katolik kah atau Anglikan? Ada orang bilang, oh hanya Rome, hanya Katolik saja. Macam inilah pahaman politik, pahaman agama. Di Yerusalem saja kita boleh sembah, kita boleh cari Tuhan. Di Yerusalem saja. Tetapi kami menyembah di bukit ini, Maria bilang. Perempuan Samaria ini katakan, kami tidak pergi Yerusalem, kami temukan Tuhan di bukit ini. Nah, perbedaan kepercayaan. Tapi satu Tuhan. Tuhan yang sama. Allah yang sama. Cuma masing-masing di dalam dunia Samaria dan Israel ini mereka berdebat. Tempat yang suci, tempat menyembah, tempat pergi gereja, tempat pergi berbakti, mencari Tuhan adalah di Yerusalem. Tetapi orang Samaria katakan tidak, bukan. Tempat kami yang paling tepat adalah di sini, di bukit ini. Tidak tahu apa nama bukit ini. Tapi ayat 20 bilang nenek moyang kami menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan di gunung ini. Tapi kamu katakan Yerusalemlah tempat orang menyembah. Ada konflik lah ya. Kata Yesus kepadanya ayat 21. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Nah, ayat 21. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang. Dan sudah tiba sekarang. Itu 2000 tahun yang lalu. Sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, bila kita dalam zaman Roh Kudus, kita tidak terikat kepada gereja, bangunan, atau spesifik tempat di mana engkau menyembah Tuhan. Itu yang message Tuhan. Bila engkau sudah menyembah dalam roh, maksudnya zaman Roh Kudus, engkau boleh menyembah, berdoa, pergi ke tempat di mana saja. Bila-bila masa saja, tidak terhad kepada ruang, tidak terhad kepada masa. Kalau engkau menyembah Tuhan di rumah, kau akan temukan Tuhan. Kalau akan menyembah berdoa kepada Tuhan di bukit ini, di kota ini, di Samaria, di Yerusalem, di gunung ini, di gereja ini, gereja B, gereja C, denominasi E, denominasi B, denominasi C. Tidak kisah. Akan tiba masanya, masa itu kau akan dapat berdoa meskipun di bilikmu sendiri, di rumahmu, di kampung ini. Di situ Tuhan. Sebab God, the Holy Spirit is omnipresent. He is every way. The Holy Spirit is not limited to time, space. Kalau Anda terbang naik melalui kapal terbang di angkasa, penerbangan AirAsia kah, Jordan Airline kah, American Airline kah, ada berada di dalam kapal dan engkau mulai berdoa, di situ Tuhan mendengar. God is omnipresent. The Holy Spirit, Roh Kudus itu, Anda temukan penyembahan itu tidak terikat di dalam bangunan atau di luar bangunan atau tempat ataupun kawasan. Itulah penyembah-penyembah yang benar. Yesus sedang berkata, bernubuat kepada perempuan. Sudah tiba masanya. Dengan kata lain, Yesus membenarkan perkataan perempuan ini bahwa kalau kami mau menyembah di gunung ini, sah enggak? Sah. Kalau kami mau menyembah, mencari Tuhan, berdoa,
mempersembahkan korban di Yerusalem? Sah atau enggak? Sah. Bagaimana kalau saya di rumah, sendirian di bilik? Sah atau enggak? Sah. Boleh menyembah Tuhan kalau ada Roh Kudus. Sebab Roh Kudus boleh membawa engkau ke hadirat Tuhan di mana-mana. Bagaimana kalau saya menyembah Tuhan satu orang? Boleh. 1 orang, 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus. Aku ada di situ. 2 orang meminta kepadaku dalam namaku, aku akan mengabulkan. Jadi janganlah, ya. Dalam ayat ini Yesus mengajar, jangan bergantung kepada denominasi ini saja kita temukan Kristus. Katolik saja, atau Anglikan saja, atau Lutheran saja, atau kami Metodis saja yang benar, ya. Kami SDA saja. Kau akan temukan. Kalau kau keluar dari SDA, kau tidak akan temukan Tuhan. Oh, don't put the Holy Spirit, God, in a box. No, He is not limited. Bahkan orang kafir kalau dia berseru kepada Allah, Tuhan akan menjawab. Nah, siapa yang memiliki iman kepada Pencipta? God. Allah itu bukan milik Israel dan bukan milik Yahudi. Tidak. Dulu mereka mengaku, Allah kami adalah milik Yahudi. Kalau kamu bukan orang Yahudi, kamu tidak berlayak menyembah Elohim, Yahovah, Yahweh kami. Tapi Yesus katakan tidak. Memang benar keselamatan dari bangsa Yahudi. Melalui orang-orang Yahudi lah Musa ada, Israel ada. Kitab Taurat yang dikeluarkan oleh bangsa Yahudi yang bernama Nabi Musa. Moses is a Jews. Through the Jews, prophet came. Through the Jews, the book of Holy Torah, Tanakh has come. Kalau bukan melalui mereka, buku Musa tidak ada. Kitab Daniel, kitab Jeremia, kitab Yesaya tidak akan wujud. Memang Tuhan menggunakan Israel itu untuk menyampaikan, memilih bangsa ini. Tetapi hari ini Tuhan mulai terbuka kepada bangsa-bangsa lain. Penyembah-penyembah benar adalah mereka yang menyembah apakah dia orang Yahudi atau bukan yang Yahudi, yang percaya kepada Yesus, yang menerima Roh Kudus, dia boleh menyembah Tuhan di tempat ini, di gunung ini, di rumah ini, di gereja ini, di mana-mana dia akan temukan Tuhan. Kalau dia menyembah Tuhan. Penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan karena pengaruh dogma. Cara ini. Harus kalau kau berdoa ya, harus berlutut dulu. Tanda salib dulu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dulu. Harus bakar lilin dulu. Harus kau berjalan begini. No. Cara menyembah Tuhan dalam roh itu free. Kau berdiri kah? Kau mengangkat tangan kah? Kau buka mata kah? Kau tutup mata untuk berdoa kah? Yang penting hatimu itu di dalam roh. Masanya akan sampai. Allah itu roh. Ayat 24. Yohanes, ya. Bab yang keempat ayat ke-24. Allah itu roh. God is a spirit. Ya. The Father is the Spirit, ya. Allah itu roh. They that worship Him must worship Him in spirit and in truth. God is a spirit. Allah Bapa itu roh. Kamu tidak dapat melihat Allah. Dan bila Allah Bapa itu roh, maksud dia unlimited. Macam angin. Angin berada di Amerika, angin berada di negara Eropa, angin ada di Asia, angin berada di seluruh dunia. Angin, the air also is available under the sea. The air, angin, oksigen, komponen utama molekul yang dalam angin itu berada di atas, di langit. Di mana-mana angin itu berada. Begitu juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus berada di mana-mana. Sebab Allah itu roh. Allah Bapa, He is omnipresent. Maha tahu, maha hadir di mana-mana.
Jadi bila kau berkata Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan ada di sana. Kau berdoa di atas gunung, mengangkat tangan, buka mata, berdoa, Bapa di surga, Tuhan mendengar. Atau tutup mata, supaya tidak terpengaruh dengan kau. Tutup mata berdoa, Bapa di surga, Tuhan ada di sana. Berlutut, mengangkat tangan, Tuhan ada di sana. Bertepuk tangan, memuji Tuhan dengan seruan, dengan alat musik, berseru, haleluya, Tuhan ada di sana. Berdoa dengan diam, dengan bunyi satu musik organ seperti ortodoks dan suara haleluya, Tuhan ada di sana. Cara menyembah itu bebas. Mengangkat tangan, menutup, suara kuat, suara jelas, bersorak-sorai. Jangan bilang, oh mereka Tuhan tidak ada di sana. Tidak. Yang penting menyembah dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Amin. Allah itu roh. Karena itu Allah menambah tubuh supaya boleh dilihat. Sebab Allah itu tidak boleh dilihat. Allah itu roh, itu jelas. Itulah sebabnya firman itu harus ambil tubuh, yaitu Yesus, supaya boleh dilihat. Sebab tidak boleh dilihat. Roh Kristus itu tidak boleh dilihat. Allah Bapa tidak boleh dilihat. Kau hanya melihat kemuliaan, Shekinah glory-nya. Tapi engkau tidak dapat melihat. Tapi dengan adanya Yesus sekarang, kamu akan dapat melihat Bapa. Kamu dapat melihat Roh Kudus melalui Yesus yang memiliki tubuh jasmani rohani. Celestial body. Eternal celestial body. Hari ini kamu akan ketemu Bapa dan Roh Kudus melalui Yesus. Penglihatan. Dulu Allah itu roh. You cannot see. Ya. Itu yang dimaksudkan Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya juga dengan rohmu. Jangan dengan akal budimu. Roh manusia kita harus bergabung dengan Roh Kudus. Koneksi kita sebenarnya adalah rohani. Bukan secakat emosi. Tapi koneksi. Roh Kudus mau menghubungi rohmu. Roh manusiamu. Untuk berkomunikasi. Sebab the language of faith is the language of a spirit. Not the language of human logic. Iman itu adalah bahasa Roh Kudus dan bahasa rohmu. Engkau percaya kepada apa yang tidak kelihatan. Itu iman. I never see God, but I believe there is God. Itu bagi saya bahasa iman. Though I have not seen Jesus physically. Sebab saya hidup bukan zaman Yesus. Bukan seperti ke-12 rasul. Tetapi saya percaya. Karena saya sudah melihat dia dalam penglihatan. Dalam 40 tahun ini 4 kali Tuhan Yesus menampakkan diri pada bishop. Setiap 10 tahun. Sudah 4 kali saya melihat Yesus dalam penglihatan. Dan dia menjelma. Dan dia berbicara. Dia menyatakan kehendaknya. Roh Kudus berbicara pada saya. Anda percaya kepada penglihatan? Bishop percaya. Hari terakhir Roh Kudus dicurahkan. Anakmu perempuan laki-laki akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orang tuamu akan mendapat penglihatan mimpi. Saya banyak diberi penglihatan. Terutamanya penglihatan mimpi. Karena saya sudah usia 59 tahun. Mencecah 60 tahun. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Penglihatan mimpi. Seperti Daniel bab yang ke-7. Bab yang ke-7, Daniel mendapat penglihatan malam atau mimpi. Yusuf juga bermimpi. Ya. Dikunjungi malaikat Yusuf, suami Maria. Malaikat Gabriel mengunjungi Yusuf di dalam mimpi. Mimpi. Saya berdoa supaya Anda mendapat penglihatan. Hamba-Mu berdoa, Bishop berdoa supaya engkau diberikan penglihatan dan mimpi. Untuk membawa message dari Roh Kudus dan malaikat dari Tuhan. Jawab perempuan itu, ayat 25.
Aku tahu, ya, Mesias. Aku tahu Mesias akan datang, yang disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Oh, rupanya sudah ada nubuatan. Orang Samaria ini sudah mengetahui bahwa akan datang Mesias. Kenapa? Sebab saya percaya dari leluhur Daud itu, leluhur Yakub, mereka tahu akan datang juru selamat, akan datang Kristus yang diurapi. Dan pada waktu itulah, ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maksudnya, akulah Mesias itu. Akulah Kristus yang telah kamu dengar sekian abad yang akan datang ke Samaria itu, di kota Sikar. Akulah dia itu. Ayat 27, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apakah engkau kehendaki atau apakah engkau percakapkan dengan dia. Maka ayat 28, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari, ayat 29, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia ini Kristus? Ayat 30. Maka mereka di kota Sikar itu pun pergi keluar kota dan datang kepada Yesus di perigi sumur itu. Amin. Dan mulai mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus ambil kesempatan ini. Kita harus meminta bantuan orang, membawa orang kepada kita. Dan kita akan mulai memberitakan Injil. Ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Tetapi Yesus berkata, ayat 32, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata kepada seorang yang lain, adakah orang ini membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itulah makanan Yesus setiap hari. Bagaimana melakukan kehendak Bapa, bagaimana menyelesaikan pekerjaannya. Banyak orang mendapat panggilan melakukan pekerjaan daripada Bapa. Dia bilang, Tuhan telah berfirman kepadaku, Nabi telah tumpang tangan, Rasul tumpang tangan, dan berkata, ini rencana Tuhan buatku, inilah pekerjaan sebagai ini, sebagai itu, sebagai Nabi, sebagai Rasul, evangelis. Tapi ada orang yang tidak menyelesaikan misi mereka, kandas setengah jalan. Yesus katakan tidak. Aku mau menyelesaikan pekerjaan. Itulah makananku setiap hari. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan tiba musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang. Amin. Tuayan. Inilah tuayan masa menuai jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan tunggu. Di situ kita melihat, jangan tunggu. Don't delay. Musimnya sudah sampai. Dan sampai hari ini, inilah masanya, inilah musimnya. Menuai jiwa-jiwa, maksudnya orang lapar, orang mencari Mesias. Saya percaya, di kalangan bangsa-bangsa, cuma kamu tidak tahu. Saya beritahu. Mereka menanti-nanti orang mendengar berita tentang Yesus. Inilah masa. Dalam zaman Yesus juga dia berkata demikian. 4 bulan lagi tiba musim menuai. Saya beritahu, jangan tunggu musim itu. Aku berkata, lihat sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning, matang untuk dituai. Kenapa tunggu 4 bulan? Masa sekarang. Ambil peluang. Di kapal, di kereta, di pejabat, di dalam tren, bersaksi. Tidak semestinya menginjil. Saksikan kasih Kristus melalui perbuatan baik. Inilah masanya. Sebab masanya itu amat dekat. Akhir zaman. Kedatangan Kristus itu. Akhir zaman semakin tiba. Sekarang ayat 36. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, yang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Siapa yang menabur zaman Yesus? Yakub. Yakub menabur. Yesus datang
ke tempat yang sama di sumur Daud, di sumur Yakub, dan dia mulai menuai. Sebab orang Samaria sudah menerima kepercayaan ini bahwa Mesias akan datang. Mereka sudah tahu. Dan Mesias datang. Dan berkata, akulah dia. Dan inilah pesanku, bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Percaya kepada aku, kata Yesus. Sebab dalam hal ini 37, benarlah peribahasa. Yang seorang menabur, yang lain menuai. Kau harus belajar menabur. Memberi, kau akan menuai banyak. Jadi bila bishop letak donasi itu sebetulnya menabur. Ya. Kalau Anda telah diberkati lewat pengajaran bishop ini, ya tidak salah. Menabur dalam hidup bishop. Menabur benih dalam bentuk donasi. Dan bishop akan mendoakan. Dan kamu akan menuai. Yesus telah meletakkan hukum tabur tuai. Orang lain menabur, orang lain menuai. Orang lain menuai, orang lain menabur. Kalau engkau menabur, engkau menuai, itu bagus. Tapi hukum tabur tuai itu harus terjadi. Benarlah peribahasa. 38. Yesus berkata, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, kamu datang memetik hasil usaha. Murid-murid Tuhan itu mau menuai orang Israel, orang Samaria. Maksud dia Injil, membawa mereka kepada Kristus sebab Yesus ada di sana. Ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari. Yesus ambil masa 2 hari. Dan saya percaya dalam 2 hari itu dia makan, minum, dan dia mulai memberitakan, mengajar tentang keselamatan, tentang pertobatan, tentang kesembuhan, tentang rencana Allah, tentang pekerjaan Tuhan, tentang ajaran-ajaran rohani. Ya. Maka ayat 42, mereka berkata kepada perempuan ini, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Akhirnya orang Samaria menerima keselamatan. Menerima Yesus. Menerima kehadiran juru selamat. Dan mereka katakan, kami percaya. Dialah the Savior. Yeshua HaMasyiach itu yang menyelamatkan dunia. Di situ kesaksian kamu sudah tahu bahwa orang-orang Samaria di Sikar itu bertobat. Menerima pengajaran Yesus. Menjadi murid Tuhan. Mereka menerima dan mengakui Yesus itu juru selamat. Saya berdoa supaya siapa yang mendengar ini, walaupun kamu tidak melihat Yesus, tapi melalui pembicaraan kesaksian bishop ini, terimalah dia. Dan hidupmu akan berubah selama-lamanya. Satu hal yang saya mau kesimpulan di sini, yang dimaksudkan air hidup itu sebenarnya adalah Roh Kudus. Yang tinggal dalam diri kita dan mengalirkan aliran-aliran kehidupan dalam hidup. Yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai air hidup pada perempuan ini adalah sebenarnya Roh Kudus yang berpancar menjadi mata air yang melahirkan buah-buah roh. Saya percaya nanti dalam bab-bab seterusnya, terutamanya bab 7, Tuhan Yesus akan menerangkan tentang air ini. Air hidup yang keluar dari dalam hati kita. Air hidup ini sebenarnya adalah Roh Kudus. Yesus katakan, saya akan berikan kau air hidup ini. Kepada perempuan ini sebenarnya. Air hidup ini adalah Roh Kudus. Yang menjadi mata air dalam kehidupan kita. Yang senantiasa kita menerima. Menghilangkan dahaga itu. Dengan kedamaian surgawi. Dengan kehadiran Allah membuat saya tidak sendirian lagi. Tetapi aku tahu Allah bersama-sama dengan aku melalui rohnya. Nanti kita bincang hal air hidup ini. Yaitu Roh Kudus pada bab ke-7. Ya, sebab bishop masih mengupas bab 4. Dalam berikutnya. Shalom, Tuhan berkati.